Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Desa Karangjati berdiri tenang di antara perbukitan kecil dan hamparan sawah yang menguning setiap musim panen. Tak banyak yang tahu desa ini kalau tak sengaja tersesat ke jalan tanah bercabang 20 km dari jalur utama. Di sanalah, di sebuah rumah berdinding anyaman bambu dan beratap genteng merah tua, tinggal seorang pria yang dikenal dengan nama Mas Suwarno. Suwarno bukan siapa-siapa, tapi ia dikenal semua orang. Pekerja keras, jujur, bisa mengayuh sepeda puluhan kilometer untuk menggarap sawah di pagi hari, lalu melanjutkan kerja bangunan sampai malam. Sudah 5 tahun ia ikut membangun rumah-rumah warga, termasuk proyek terakhirnya, rumah baru milik Pak Lurah. Rumah itu berdiri setengah jadi di pinggir hutan jambu alas, tempat yang bahkan anak-anak pun enggan lewati selepas maghrib. Tapi Suwarno bukan orang yang gampang takut. Bagi dia, yang penting dapur ngebul. Dan di malam itu, malam Selasa Kliwon, Suwarno memilih lembur sendirian. Langit sore tampak biasa saja. Mentari turun perlahan. Suara ayam mulai pulang kandang. Suwarno menyapu lantai semen yang baru kering. Ia bekerja hingga menjelang Isya, dibantu lampu petromax yang digantung di salah satu paku dinding. Beberapa warga yang lewat sempat melihatnya. Wah, lembur. Wor. Iya. Mumpung cuaca bagus. Lagian besok saya nggak bisa kerja. Jawaban itu jadi yang terakhir. Karena setelah malam itu, Mas Suwarno tak pernah pulang. Pagi hari, istrinya, Mbak Lastri, mulai cemas karena suaminya tidak juga pulang. Biasanya kalau lembur pun, paling lambat jam 11 malam sudah di rumah. Jangan-jangan nginep di saung belakang proyek, pikirnya. Tapi saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Petromax masih tergantung. Alat tukang tertata rapi. Tapi tak ada jejak tidur. Tak ada bekas makanan. Tak ada satupun tanda kehidupan semalam. Suwarno hilang. Warga pun mulai mencari. Ada yang ke ladang. Ada yang ke tepi hutan. Tim kecil dibentuk untuk menyisir area jambu alas. Selama berhari-hari. Bahkan membawa anjing pelacak dari kecamatan. Hasilnya, kosong. Minggu pertama pencarian, semua berpikir Suwarno mungkin terpeleset di sungai, atau kecelakaan dan terseret ke semak-semak. Minggu kedua, suara-suara mulai terdengar. Hati-hati, jangan-jangan ketarik lelembut. Itu malam Selasa Kliwon. Loh, waktu di mana batas antara alam kito lansing burine tipis banget. Dulu juga ada yang hilang di jambu alas, gak pernah ketemu. Beberapa orang bilang mereka bermimpi melihat Suwarno duduk termenung di bawah pohon beringin, pakai baju yang sama, dengan wajah pucat dan mata kosong. Ada juga yang bilang mendengar suara gamelan dari arah hutan, padahal malam sepi dan tak ada acara. Mbak Lastri makin jarang keluar rumah. Ia hanya duduk menatap jalanan desa dari kursi kayunya. Aku masih yakin dia hidup, katanya. Tapi dalam hatinya, ia juga mulai takut. Tepat 1 bulan sejak hilangnya Suwarno, malam Selasa Kliwon datang kembali. Angin malam terasa lebih dingin. Anjing-anjing tak bersuara. Dan desa seperti menahan napas. Di rumah Pak Lurah, salah satu tetua kampung yang dikenal, PK, bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berjalan masuk ke hutan jambu alas, diikuti kabut putih pekat. Di tengah hutan, ada sebuah pohon tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di bawahnya, duduk seseorang. Mas Suwarno. Ia memakai baju kerja, celana blel, topi caping yang biasa ia kenakan saat bertani. Tapi, wajahnya tidak seperti biasanya. Ia tersenyum. Tapi senyum itu terlalu tenang, terlalu datar. Dan saat Pak Lurah hendak memanggilnya, Suwarno hanya meletakkan jari telunjuk ke bibir. SSSD. Jangan bangunkan aku. Di sini tenang. Malam itu, desa Karangjati seperti tertahan dalam satu tarikan napas yang panjang. Angin bergerak pelan di sela-sela bambu, bulan separuh tergantung di langit, dan suara jangkrik terdengar pelan.
terlalu pelan, seperti malas berbunyi. Hari itu, tepat 1 tahun sejak Mas Suwarno dinyatakan hilang. Tidak ada acara tahlilan. Tidak ada doa bersama. Tidak ada apa-apa. Selain keheningan yang seperti disepakati bersama. Semua orang mengingat. Tapi tak ada yang ingin membicarakan. Mbak Lastri duduk di kursi tua di depan rumahnya. Matanya sudah tidak setajam dulu. Sejak suaminya hilang, tubuhnya kurus, rambutnya menipis. Tapi malam itu ia terjaga, seolah jiwanya tahu ada sesuatu yang akan datang. Dan memang betul. Sekitar jam 1 malam, saat sebagian besar warga sudah tertidur, terdengar suara langkah kaki dari arah ujung jalan kampung. Perlahan, teratur, berat. Seorang anak muda yang sedang berjaga di pos ronda melihat siluet seseorang mendekat dari kegelapan. Ia nyaris memanggil, tapi langkahnya tercekat ketika bayangan itu masuk dalam jangkauan cahaya lampu jalan. Mas Suwarno, masih dengan baju kerja lamanya, kaos garis-garis abu dan biru, celana kain lusuh, serta topi caping yang sedikit miring. Tapi anehnya, bajunya bersih, tidak kotor, tidak robek. Tidak berubah, seolah baru dicuci pagi tadi. Langkahnya lurus, matanya menatap ke depan, tak menoleh ke kiri atau kanan. Anak muda itu mundur pelan, mulutnya gemetar. Mas Suwarno?" Tapi Suwarno hanya lewat, tidak menjawab, tidak tersenyum. Ia berjalan langsung ke rumahnya. Mbak Lastri melihat dari balik jendela. Ia ingin menjerit, ingin berlari memeluk suaminya. Tapi tubuhnya kaku, matanya lebar, menatap lelaki yang berjalan seperti patung hidup itu. Suwarno membuka pintu dengan pelan. Tidak mengunci, tidak berkata apa-apa. Ia langsung duduk di bel bambu depan tungku, menghadap dinding. Diam. Dan Lastri hanya bisa berdiri terpaku. Bibirnya bergetar. "War?" "Suwarno?" bisiknya. Suwarno menoleh. Pelan. Sangat pelan. Matanya masih mata yang sama, tapi kosong. Seperti lubang dalam yang tidak berujung. "Endak usah takut," katanya datar. "Aku cuma nyasar sebentar." Esok paginya, kabar kembalinya Suwarno menyebar seperti kabut yang turun cepat. Orang-orang berdatangan, sebagian ingin memastikan, sebagian tidak percaya. "Mas Suwarno, jenengan kemana saja?" "Selama ini kemana, Mas? Sampean masih ingat saya, tuh? Wak Tarmin." Suwarno hanya menjawab dengan kalimat yang sama. "Aku cuma kesasar bentar aja. Malah ngerasa belum semalem." Ia tidak tahu bahwa setahun sudah lewat, bahwa sawahnya kini digarap tetangga, bahwa rumahnya sudah nyaris dijual, bahwa wajah istrinya tak lagi muda. Semua pertanyaan ia jawab pendek. Semua senyuman dibalas dengan tatapan kosong. Tapi yang paling membuat warga merinding adalah, ia tidak makan, ia tidak tidur, ia tidak pernah kelihatan berkedip. Di hari ketiga setelah kepulangannya, 2 anak kecil tetangga bermain di pekarangan. Salah satunya mendekat ke arah rumah Suwarno. Tapi baru beberapa langkah, anak itu menangis keras dan lari terbirit-birit. "Kenapa, Le?" tanya ibunya. Anak itu hanya bilang, "Pak itu matanya bukan mata orang." Kucing yang biasa duduk di tangga depan rumah pun tak pernah lagi ke sana. Bahkan anjing milik Pak Lurah, yang biasanya jinak dan cuek, menggonggong keras setiap kali Suwarno lewat depan rumah. Dan satu malam, suara tangisan terdengar dari rumah Suwarno. Tapi ketika warga datang, Lastri membuka pintu dengan mata sembab. "Bukan aku yang nangis, dia yang nangis." Tapi matanya gak keluar air. Hari-hari berlalu sejak kepulangan Suwarno, dan desa Karangjati tidak pernah benar-benar tenang setelahnya. Semua berusaha menyesuaikan diri. Pak Lurah mencoba bersikap ramah, beberapa warga pura-pura biasa, dan Mbak Lastri mencoba menata hidup seperti sedia kala. Tapi ada satu hal yang tak bisa disangkal. Mas Suwarno yang kembali, bukan lagi Suwarno yang sama. Pertama kali hal itu disadari oleh Wak Diran, tetangga yang rumahnya berhadapan langsung dengan halaman depan Suwarno. Siang itu, matahari cukup terik.
Wak Diran sedang duduk di serambi, meneguk teh manis, ketika ia melihat Suwarno keluar rumah dengan ember kosong. Ia melangkah pelan, seperti biasa, menuju sumur. Tapi ada yang membuat Wak Diran melotot. Suwarno tidak punya bayangan. Bayangan pohon kelapa di belakangnya terlihat jelas. Bayangan tali jemuran bergoyang tertiup angin pun tampak. Tapi di bawah tubuh Suwarno, tak ada bentuk apapun. Wak Diran menelan ludah. Ia menggosok matanya, berpikir mungkin karena silau. Tapi ketika ia buka mata lagi, hasilnya tetap sama. Dan saat Suwarno menoleh ke arahnya, seolah sadar sedang diperhatikan, Wak Diran langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Malam harinya, Mbak Lastri tidak bisa tidur. Ia mendengar gumaman lirih dari bel bambu tempat Suwarno tidur. Bukan doa, bukan mimpi, tapi suara datar, lirih, dan sangat asing. K-A-R-U-A-N-H-M-Y, Dul. Lastri menyangka suaminya mengigau. Tapi saat ia mendekat, tubuh Suwarno kaku seperti patung. Matanya terbuka, tangannya menyilang di dada. Tapi mulutnya bergerak, berucap kata-kata dalam bahasa yang tidak pernah ia dengar. Suara itu berat, seperti dua suara bercampur jadi satu. Satu datar dan dalam, satu lirih dan melengking seperti perempuan tua. Ia mundur, perlahan. Dan sejak malam itu, tidak pernah tidur lagi sekamar dengan suaminya. Seluruh pekarangan rumah Suwarno mulai berubah. Padahal musim kemarau telah berjalan 2 bulan lebih. Sawah-sawah mengering, rumput liar memucat. Tapi halaman rumah Suwarno selalu lembab, seolah baru disiram hujan semalam. Setiap pagi, embun menetes dari atap genteng. Tanahnya basah, dan air selalu merembes keluar dari sela-sela batu halaman. Pak Lurah pernah iseng menyuruh seseorang menggali sedikit tanah di bawah sumur tua di dekat rumah itu. Yang ditemukan, tanah berlendir, hitam, dan berbau seperti bangkai basah. Setelah itu, tidak ada yang berani menggali lagi. Salah satu kejadian paling mengejutkan dialami oleh Wak Karno, tukang becak sekaligus pentolan ronda yang terkenal ceplas-ceplos. Suatu sore, ia sedang duduk di warung Bu Narmi, membahas kepulangan Suwarno sambil menyeruput kopi. Ah, Warno itu pasti main sandiwara. Gak ada cerita orang hilang setahun balik sehat gitu. Paling ngumpet sama janda. Beberapa orang tertawa. Malam harinya, Wak Karno tidak datang ronda. Paginya, ia ditemukan terbaring di tempat tidur, tubuh panas, wajah pucat seperti orang keracunan, tapi tak ada penyakit yang terdeteksi. Ia hanya bilang, "Aku mimpi digendong sama Warno," tapi matanya kayak 2 bara api. Terus dia bisik, "Kamu suka ngomong ya?" Butuh 3 hari 3 malam untuk Wak Karno bisa berjalan normal kembali. Sejak itu, ia tidak pernah berani menyebut nama Suwarno di siang atau malam. Yang paling mencekam adalah tatapan Suwarno sendiri. Ia tidak marah, tidak menyerang, tidak berbicara kasar. Tapi, ia menatap, lama, tanpa ekspresi, tanpa berkedip. Kadang saat Lastri sedang masak, kadang saat anak tetangga lewat, kadang saat ayam sedang makan di pekarangan. Matanya hanya menatap. Dan ketika orang yang ditatap menoleh balik, ia tetap menatap, tidak mengalihkan pandangan, tidak berbicara, tidak berkedip. Mbak Lastri pernah mencoba menanyakan, "Kamu kenapa lihat aku terus?" Suwarno menjawab pelan, "Takut nanti kamu hilang, kayak aku." Suara azan subuh baru saja selesai menggema ketika Pak Kaji Marlan, tokoh spiritual tertua di desa Karangjati, berdiri di ambang rumah panggung miliknya. Angin pagi membawa aroma tak biasa. Bukan bau tanah basah atau asap kayu bakar, tapi lebih seperti bunga kering yang membusuk. Ia tahu, waktunya sudah tiba. Sudah terlalu lama ia diam. Terlalu banyak pertanda yang dibiarkan berlalu. Bayangan tanpa pemilik. Tanah lembab. Binatang yang melolong saat tak ada suara. Dan kini, suara-suara dalam mimpi mulai mendatangi warga desa. Tutup pintunya, sebelum yang lain keluar juga. Pagi itu, Pak Kaji berjalan pelan menuju rumah Suwarno,
membawa tasbih dan kendi kecil berisi air bunga 7 rupa. Mbak Lastri menyambutnya dengan wajah cemas. "Pak Kaji, masuk, monggo." "Dia di mana?" "Di belakang, duduk dari tadi malam. Endak tidur, endak gerak." Pak Kaji melangkah menuju pekarangan belakang. Di bawah pohon jambu tua, Suwarno duduk bersila, menatap langit kosong. Tubuhnya diam, tapi matanya terbuka lebar. Pak Kaji duduk perlahan di depannya. "Suwarno." Suwarno tidak menjawab. "Suwarno, aku Marlan. Kau kenal aku. Aku ingin bicara." Suwarno mengedip pelan. Bibirnya bergerak. Tapi, yang keluar bukan suaranya. Suara itu serak, dalam, dan bergema. Bukan seperti suara manusia, lebih seperti gemuruh dari dalam tanah. "Suwarno, sudah pergi. Yang kau temui ini hanya penjaga yang dititipi tubuh." Pak Kaji memejamkan mata. Bibirnya bergetar. Tasbih di tangannya bergerak cepat. "Siapa kamu?" "Kami yang menjaga batas. Kami menunggu pintu dibuka. Dan dia yang paling cocok menjaga sisi sini." Pak Kaji membuka mata, menatap Suwarno tajam. "Kau bukan milik dunia ini. Keluar dari tubuh anak ini." Suwarno tersenyum tipis. Suara itu berkata, "Terlambat. Dia sudah diberi nama baru. Sudah bukan milikmu." Malam itu, Pak Kaji memanggil beberapa orang kepercayaannya. 3 orang tua, 2 pemuda, dan 1 wanita sepuh yang masih menguasai bahasa Jawa kuno untuk keperluan spiritual. Di halaman masjid tua, mereka menggelar ritual penutup. Tujuannya hanya satu, menutup pintu yang terbuka. Bukan mengusir, tapi menutup celah agar yang di sana tidak semakin bebas melintas ke sini. Gamelan kecil ditabuh pelan. Air kendi dituangkan di 4 penjuru angin. Bara dupa menyala. Pak Kaji membaca doa dengan suara pelan, lalu memanggil nama Suwarno 3 kali. "Suwarno, Suwarno, Suwarno." Tiba-tiba, salah satu pemuda yang duduk di belakang kejang-kejang. Mulutnya berbusa, matanya mendelik, dan dari tubuhnya keluar suara yang sama seperti suara Suwarno siang tadi. Semua mundur. Pak Kaji tetap duduk, wajahnya tegang. Pemuda itu duduk tegak, dengan tubuh yang tak wajar. Lehernya kaku, tangan gemetar. Suwarno sudah diberi nama baru. Dia penjaga. Kalian yang mengusik. Yang membuka pintu bukan kami, tapi kalian. Dengan doa-doa kosong. Dengan tanah yang kalian tinggalkan. Pak Kaji membalas. Kami ingin menutup. Kami tidak ingin perang. Sudah terlambat. Yang kalian sebut Suwarno sudah bukan milikmu. Sudah bukan milik dunia ini. Lalu tubuh pemuda itu terlempar ke belakang, seperti ditarik tali tak kasat mata. Ia pingsan, dan ritual gagal. Malam itu, angin tak bertiup, langit kosong, tanpa bintang. Bahkan suara jangkrik pun enggan bernyanyi. Sejak gagalnya ritual penutup yang dilakukan oleh Pak Kaji, suasana desa Karangjati terasa berubah. Langkah kaki orang-orang menjadi lebih pelan. Pintu rumah ditutup lebih cepat. Anak-anak tidak lagi bermain sampai maghrib. Bahkan ayam pun tidur lebih awal. Tapi malam itu, desa yang diam, tidak sedang tenang. Karena malam itu, semua orang bermimpi. Dan mimpi mereka sama. Pak Lurah Supriyadi adalah orang pertama yang menyadari keanehan itu. Ia bangun dengan keringat dingin, meskipun udara malam begitu dingin menusuk tulang. Dalam mimpinya, ia berjalan sendirian di tengah hutan. Kabut pekat menyelimuti jalan setapak. Dedaunan menghitam. Pepohonan membungkuk seolah sedang memperhatikan. Ia tidak tahu kenapa kakinya terus melangkah. Ia tidak merasa takut, tapi juga tidak ingin berhenti. Di ujung jalur kabut itu, ada seseorang berdiri. Mas Suwarno. Tapi bukan Suwarno seperti biasa. Matanya hitam legam. Tak ada putihnya. Tangannya menggantung di sisi tubuh, dengan jemari yang lebih panjang dari seharusnya. Ia tersenyum.
dan berkata, "Pak Lurah, ayo tinggal di sini. Tenang kok, gak ada yang mati di sini. Cuma gak bisa balik aja." Pak Lurah terbangun dengan jantung berdebar kencang. Dan yang membuatnya benar-benar gemetar adalah ketika istrinya, yang tidur di sampingnya, berkata dengan suara lirih, "Aku juga mimpi jalan ke hutan, ketemu Suwarno." Keesokan paginya, lebih dari 20 warga mengeluhkan hal yang sama. Mereka bermimpi berjalan ke hutan, bertemu Suwarno, dan diajak tinggal. Satu warga berkata, "Aku diajak masuk rumah kayu yang katanya tempat dia sekarang tinggal. Katanya nanti semua orang bakal ke situ juga, biar gak sepi." Warga lain, seorang perempuan tua, menangis saat bercerita. Dia bilang, "Kalau aku sakit, mending tinggal sama dia aja. Di sana gak ada rasa nyeri, gak ada kematian, tapi gak ada waktu juga." Pak Kaji langsung paham. Ini bukan sekadar mimpi. Sekitar jam 6 pagi, suara gaduh terdengar dari ujung desa. 3 warga, 2 pemuda dan 1 anak kecil, ditemukan berjalan sendirian menuju arah Jambu Alas. Mata mereka kosong, langkah mereka pelan seperti orang tidur berjalan. Mereka tidak menyapa siapapun, tidak menjawab saat dipanggil. Salah satu pemuda bernama Aris hanya berkata lirih saat ditahan oleh warga, "Aku disuruh jemput yang belum datang." Tubuh mereka kemudian ambruk, nafas berat, tidak sadarkan diri. Butuh waktu berjam-jam sampai akhirnya mereka siuman, dan bahkan saat sadar pun, mata mereka terus melirik ke arah barat, ke arah hutan. Warga akhirnya berkumpul. Suasana desa mulai panik. Isu bahwa Suwarno adalah pembawa gerbang mulai tersebar. Beberapa mengusulkan agar ia diasingkan. Yang lain takut dan hanya berdoa di rumah masing-masing. Pak Lurah datang ke rumah Suwarno, ditemani 2 perangkat desa. Suwarno sedang duduk di depan rumahnya. Seperti biasa, diam, tidak bergerak, matanya terbuka lebar. Tubuhnya tak berkeringat meski matahari mulai tinggi. "Mas Warno," sapa Pak Lurah pelan, "kami cuma mau tanya. Kenapa orang-orang mimpi aneh? Kenapa mereka jalan ke hutan?" Suwarno menatap mereka. Lama, sangat lama. Lalu tersenyum pelan. Karena pintunya sudah dibuka. Kalau sudah dibuka, pasti ada yang masuk. Dan yang masuk, juga pasti pengen ngajak pulang. Biar gak sendirian. Pak Lurah menelan ludah. "Suwarno, kamu tahu kamu sedang jadi masalah, tuh." Suwarno menoleh ke langit. "Aku ini bukan masalah, Lurah. Aku ini panggilan. Yang bisa nolong. Atau ngajak." Tak ada ayam berkokok pagi itu. Matahari enggan menyibak kabut. Desa Karangjati menggigil dalam diam. Dan udara beraroma kayu basah meski hujan tak turun semalaman. Di beranda rumah tua itulah Mbak Lastri berdiri, mematung. Syal tipis melingkari bahunya. Tapi dingin yang ia rasakan tak bisa dikalahkan kain. Di dalam rumah, Suwarno duduk bersila. Diam. Wajahnya pucat, kaku, tapi matanya terang, seperti cahaya lilin yang membakar dari dalam rongga kepalanya. Di sampingnya, Pak Kaji Marlan, bersama 2 sesepuh, Mbah Rono dari Kampung Timur, dan Mbak Darmi dari Dukuh Manis. Mereka tak bicara. Hanya saling pandang dengan pandangan yang sudah menyimpan 1000 makna. Hari itu adalah hari yang mereka tahu tak bisa dihindari. Hari pengembalian. Setelah seminggu penuh mimpi-mimpi buruk, anak-anak yang hilang arah, dan langit yang tak mau tersenyum, keputusan bulat diambil. Suwarno harus dikembalikan. Atau dikembalikan sendirinya. Pak Kajilah yang menyampaikan langsung kepada Suwarno malam sebelumnya. "Kita antar kau, War, ke tempat kau hilang dulu. Mungkin ada yang belum selesai." Suwarno hanya menatapnya, lalu menjawab, "Yang belum selesai bukan aku, tapi kalian." Jam 3 sore, rombongan kecil berangkat. Pak Kaji memimpin. Mbak Lastri ikut, meski tubuhnya gemetar sejak subuh. Di belakang, 4 pemuda muda yang ditugasi menemani sebagai penjaga. Suwarno berjalan paling depan, tanpa alas kaki.
Langkahnya ringan, seperti orang yang kembali ke rumah setelah lama merantau. Jalur menuju Jambu Alas terasa berbeda hari itu. Langkah kaki tenggelam di tanah lembek. Pepohonan menunduk, dan kabut sudah menunggu meski sore belum hilang. Mereka sampai di pohon besar yang disebut warga sebagai Sentong Alas, tempat terakhir Suwarno terlihat setahun lalu. Pohon itu berdiri gagah. Akar-akarnya mencuat kemana-mana seperti tangan tua yang menggenggam bumi. Suwarno berhenti di depan pohon itu. Ia menoleh, menatap mereka semua, lalu bicara. Bukan dengan suara biasa. Suaranya berat, bergema, ganda, seperti dua makhluk bicara dari dalam rongganya. Aku bukan dibawa. Aku dipilih. Yang harus pulang bukan aku, tapi kalian. Kabut menebal. Angin menderu dari arah timur, seperti disedot dari perut bumi. Pohon itu mulai berdengung. Suara tawa, tangis, dan doa terbalik terdengar dari sela-sela akar. Mbak Lastri berteriak, Warno, pulang, pulang. Suwarno menoleh sekali lagi padanya. Tersenyum. Lastri, pulang itu bukan soal tempat, tapi soal siapa yang nerima. Lalu tubuhnya diselimuti kabut. Langkahnya masuk ke antara akar-akar itu. Pelan, tanpa suara, dan ia menghilang. Semua terdiam. Pak Kaji jatuh bersimpuh. Mbak Lastri menangis seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Mbah Rono menunduk dalam-dalam, berbisik, gerbang itu sudah ditutup, tapi bukan kita yang nutup. Dari arah pohon, hanya tersisa suara lirih, seperti nafas yang memudar. Jangan buka lagi, cukup satu saja yang dijemput. Menjelang malam, langit kembali terang. Tak ada kabut, tak ada angin. Burung-burung kembali berkicau. Tapi tak satu pun orang berani menengok ke belakang selama perjalanan pulang. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya setelah 1 tahun, Suwarno tidak muncul dalam mimpi siapapun. Waktu berlalu pelan di desa Karangjati. Musim tanam datang, lalu berganti musim panen. Langit kembali biru, burung-burung kembali ramai. Suara kentongan ronda kembali terdengar tiap malam. Suwarno tidak pernah kembali. Dan seperti semua hal aneh di desa-desa kecil, orang-orang perlahan berhenti membicarakan. Pak Kaji tak pernah bicara banyak lagi. Mbak Lastri pindah ke rumah adiknya di desa sebelah. Rumah kayu tempat ia dan Suwarno dulu tinggal dibiarkan kosong, perlahan dilahap lumut dan ilalang. Tapi ketenangan itu hanya milik mereka yang sudah lama tinggal. Karena yang baru datang mulai bertanya. Awal Desember, sebuah keluarga dari luar kota menempati rumah kosong di ujung dusun, tak jauh dari jalan yang mengarah ke hutan Jambu Alas. Keluarga ini sepasang suami istri dan 2 anak kecil. Tampaknya tidak tahu apa-apa soal sejarah tempat itu. Mereka hanya mencari ketenangan. 3 malam setelah mereka pindah, si ibu, Bu Rani, mendatangi rumah tetangga di tengah malam. Wajahnya pucat, nafasnya sesak. Maaf, saya mau tanya, itu yang berdiri di ujung jalan tiap malam siapa ya? Yang tinggi, diam aja, gak gerak, tapi ngelihatin rumah saya terus. Warga hanya diam. Tetangga yang ditanya, Pak Marto, hanya menghela napas. Kalau lihat, ya pura-pura nggak lihat, Bu. Udah, gitu aja. 2 minggu kemudian, anak sulung Bu Rani, Andi, usia 7 tahun, membawa pulang sebuah gambar dari sekolah. Gambarnya sederhana, sebuah jalan kampung dengan rumah-rumah kecil di kanan kiri. Di ujung jalan, ada sosok laki-laki tinggi, berjubah hitam, dengan mata bulat besar warna hitam pekat. Di bawah gambar itu, ia menulis dengan huruf besar-besar, Om Warno, yang jagain kita dari yang di balik pohon. Ibu gurunya bertanya, Om Warno itu siapa? Andi menjawab santai, itu yang suka berdiri malam-malam. Tapi dia baik kok. Katanya dia jagain biar yang dari pohon gak bisa keluar. Seiring waktu, warga mulai menyadari sesuatu yang lama tak terjadi mulai kembali. Di malam-malam tertentu, khususnya malam Selasa Kliwon, udara mendadak sangat dingin, seperti hujan deras baru saja lewat.
Padahal langit terang. Tak ada angin. Tak ada awan. Tapi ubin rumah jadi dingin seperti es. Pintu kayu mengeluarkan embun. Bahkan ayam dan kucing enggan keluar dari kandang. Pak Lurah yang baru, orang muda dari kecamatan, bahkan mengukur suhu malam itu dengan termometer ruangan. Hasilnya, 18 derajat. Tak masuk akal untuk wilayah pegunungan rendah seperti Karangjati. Malam itu, jam 2 dini hari, seorang pemuda desa bernama Reno pulang dari menonton bola di rumah temannya. Jalanan sepi, udara dingin. Langkah kakinya terdengar jelas di jalan tanah. Ia memeluk jaket erat-erat, menunduk menahan angin malam. Lalu ia melihatnya. Di ladang sebelah kanan jalan, di bawah cahaya rembulan, sebuah bayangan tubuh tinggi berjalan pelan. Tapi yang membuat Reno berhenti adalah bayangan itu tidak menimbulkan suara. Langkahnya tidak menggoyangkan rumput. Dan bayangannya tak menempel di tanah. Ia tahu. Ia melihat penjaga. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.